Perkenalkan, nama saya Hana Vela Fedria Powor, nomor hadir 13. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal dalam penelitian pengaruh promosi Instagram @jakarta_coffeespot terhadap minat beli es kopi susu kekinian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma positivisme, atau paradigma yang berdasar pada hukum-hukum atau prosedur-prosedur baku. Paradigma ini kemudian mengarah pada pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif berciri bahwa pengumpulan dan analisis datanya berupa kuantitatif atau numerik, kemudian strateginya adalah survei atau eksperimen, melakukan observasi dan pengujian teorinya menggunakan uji statistik. Selanjutnya, metode penelitian. Metode dalam penelitian ini adalah survei, yaitu mengumpulkan data atau informasi dari populasi yang berjumlah besar dengan menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah survei. Dalam buku John Creswell 2003 dikatakan survei adalah memberikan deskripsi numerik tentang tren atau sikap atau pendapat suatu populasi dengan mempelajari sampel dari populasi tersebut. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah objek dari suatu survei penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pembeli es kopi susu kekinian di Jakarta. Kemudian sampel adalah sebagian dari populasi tersebut dan sampel dalam penelitian ini adalah 82 orang. Unit analisis dikatakan oleh Ari Kunto adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisisnya dikatakan adalah pembeli es kopi susu kekinian di Jakarta. Selanjutnya, ukuran sampel. Ukuran sampel ditarik menggunakan rumus Slovin dan berjumlah 68. Lalu kemudian teknik pengumpulan sampel. Teknik pengumpulan sampel dilakukan dengan sampling acak sederhana, di mana populasi dan sampelnya didapat dari sosial media Instagram @jakarta_coffeespot. Metode pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan membiarkan responden mengisi sebuah pernyataan atau pertanyaan yang disusun oleh peneliti. Selanjutnya ada metode pengukuran data. Metode pengukuran data dilakukan dengan validitas dan reliabilitas. Pada metode validitas, yang diuji adalah kevalidan sebuah kuesioner. Uji validitas ini menggunakan program SPSS dan berfokus pada correct item total correlation. Correct item total correlation ini adalah R hitung, di mana jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka setiap variabel dapat dikatakan valid. Berdasarkan pernyataan tersebut, dengan melihat hasil dari program SPSS tersebut, kita bisa melihat bahwa setiap variabel dapat dikatakan valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas ini menguji apakah setiap variabel memiliki tingkat reliable yang konsisten. Dengan menggunakan program SPSS, kita berfokus pada Cronbach's alpha. Jika Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,6, maka variabel tersebut dapat dikatakan reliable. Dilihat dari hasilnya, setiap variabel memiliki nilai yang lebih besar dari 0,6 sehingga variabel tersebut dapat dikatakan reliable. Selanjutnya, metode analisis data. Dalam metode analisis data bivariat digunakan uji Pearson product moment, di mana untuk melihat korelasi antara dua variabel yang berskala rasio. Jika Pearson correlation-nya memiliki angka yang mendekati 1, maka korelasi kedua variabel akan semakin kuat. Tetapi dalam hasil program SPSS, pengujian Pearson, dapat dilihat bahwa Pearson correlation-nya memiliki nilai 0,271, di mana angka tersebut jauh dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel media sosial dan variabel minat beli kopi terdapat korelasi yang lemah. Dalam analisis data univariat, yang ditampilkan adalah data berupa angka yang sudah diolah menjadi bentuk tabel, grafik, ataupun diagram, ataupun narasi.
Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Selanjutnya, keterbatasan dalam penelitian ini adalah karena pandemi tidak dapat melakukan pembagian kuesioner secara offline atau secara langsung terhadap pengunjung coffee shop. Sebaliknya, kuesioner hanya dapat dilakukan secara online. Lalu, penyebaran kuesioner dilakukan melalui media sosial Instagram dengan fitur story sehingga penyebarannya hanya terbatas 24 jam. Kelemahan dalam penelitian ini adalah jumlah responden hanya 82 dan juga jumlah pertanyaannya hanya 6 sehingga tidak dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Informasi yang diberikan oleh responden juga terkadang tidak sesuai dengan pengertian dan pemahaman setiap responden.